Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan mulia ini Allah memperkenankan kita untuk bisa menghadiri bersama acara daurah ilmiah Islamiyah yang akan diadakan selama 3 hari ini. Marilah kita meniatkan dalam mengikuti acara ini dalam rangka meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala, juga dalam rangka untuk mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menuntut ilmu, juga dalam rangka untuk menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para ulama as-salaf minas sahaba wat tabi'in wa atba'it tabi'in. Demikian pula dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari diri-diri kita, sehingga kita tidak terpuruk di dalam kebodohan-kebodohan kita yang tentunya bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam rangka untuk mempersiapkan diri agar kita bisa menyampaikan kepada umat kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka di dalam agama mereka, juga di dalam urusan-urusan dunia mereka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala
memuliakan kita fid dunya wal akhirah dengan niat-niat yang telah disebutkan tadi, dan semoga Allah tabaraka wa taala mempermudah jalannya. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita yang terbaik dari kehidupan agama kita maupun dunia kita. Kemudian daripada itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tema kita pada hari ini berkenaan dengan masalah Islam adalah rahmatun lil alamin, merupakan rahmat kasih sayang bagi segenap alam. Dan kebetulan pula pada hari ini dikenal dengan hari apa? Yang mereka istilahkan dengan hari Valentine Day. Katanya hari kasih sayang. Yang pada hakikatnya apa yang mereka peringati pada hari ini itu datangnya bukan dari Islam. Datangnya dari orang-orang yang non-muslim. Dan mengenai kisahnya pun antah berantah. Dalam artian tidak ada periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi demikianlah kebodohan yang ada pada umat ini menjatuhkan mereka ke dalam perkara-perkara yang sangat buruk. Mereka lebih bangga merayakan hari besar yang datang dari non-muslim, padahal itu tidak diajarkan di dalam agama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan kita dengan 2 hari raya, dengan 2 peringatan hari besar di dalam Islam, dan tidak ada hari besar dan peringatan yang selainnya di dalam Islam. Itulah yang kita kenal dengan Idul Fitr dan Id al-Adha. Disebutkan dalam riwayat dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, di mana qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala datang ke kota Al-Madinah, beliau mendapati bahwa para penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mana mereka bermain-main di dalam keduanya, yakni mereka memperingatinya di masa al-jahiliyah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Aku datang ke tempat kalian sementara kalian sudah punya 2 hari besar yang kalian bermain-main dan memperingati keduanya di masa al-jahiliyah. Kemudian beliau tegaskan, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya sebagai ganti daripada keduanya, yaitu Yauman Nahri wa Yaumal Fitr. Hari raya An-Nahr yang dikenal dengan Id al-Adha, dan hari raya Al-Fitr yang dikenal dengan Idul Fitr. Inilah 2 hari raya di dalam Islam. Tidak ada peringatan apapun di dalam Islam kecuali 2 hari raya ini. Dan peringatan apapun juga dengan telah disyariatkannya 2 hari raya ini, maka peringatan-peringatan itu tidak berlaku di dalam Islam. Karena Allah telah mencukupkan kita dengan 2 hari raya yang lebih baik, Idul Fitr dan Id al-Adha.
Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, pelatahan banyak orang yang mengikuti para kufar atau orang-orang yang non-muslim, khususnya memperingati hari ini yang diistilahkan dengan Valentine Day. Hadza termasuk daripada sikap tasyabbuh bil kuffar. Ya. Tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan mereka. Kita lihat mereka yang memperingati hari ini dengan demikian semangatnya. Ya. Mereka anggap hari ini adalah simbol kasih sayang. Sehingga mereka menggambarkan kasih sayang itu dengan coklat atau dengan hadiah yang lainnya. Mereka bagikan kepada orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayang. Seolah-olah di dalam Islam itu tidak ada ajaran yang mengandung kasih sayang. Padahal di dalam Islam itu kita diajarkan pada setiap waktunya, pada setiap harinya, pada setiap minggunya, pada setiap tahunnya, dimanapun kita berada, untuk kita memiliki sikap ar-rahmah, sikap kasih sayang. Ya. Kasih sayang kepada yang lebih kecil ataupun kepada yang lebih tua. Bahkan bukan saja kasih sayang kepada manusia, tetapi juga kasih sayang kepada hewan dan binatang-binatang. Ya. Kasih sayang kepada anak, kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada orang tua. Ya. Kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Bahkan Islam itu datang dalam keadaan agama ini adalah agama kasih sayang. Ya. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang untuk segenap manusia. Artinya bahwa agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dinur rahmah, ya, agama kasih sayang yang terkandung di dalamnya berbagai kasih sayang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melihat kenyataan pada hari ini kaum muslimin itu kekurangan kepercayaan terhadap agama mereka. Dan ini adalah salah satu unsur yang paling besar membuat kaum muslimin mundur pada hari ini, dan mereka diremehkan, dilecehkan, direndahkan, dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Ya. Adamul yakin bid-din, tidak yakin terhadap agama mereka. Padahal Islam itu kurang apa? Ya. Engkau tidak akan mendapati di dalam Islam ini satu kekurangan pun, ya, dan satu kejelekan pun. Karena agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang telah mengandung segala kebaikan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan pula bagi kalian nikmatku, dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Ya. Fadinuna dinur rahmah. Agama kita adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ar-rahmah atau kasih sayang itu adalah sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Sifah min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala.
Oleh karena itu, tatkala agama ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka agama ini dipenuhi dengan kasih sayang. Allah telah menyatakan tentang dirinya sebagaimana dalam hadis yang qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Maka hendaklah kaum muslimin merasa tenang, merasa nyaman dengan agama yang mulia ini. Karena agama yang mulia ini akan menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kasih sayang di antara mereka. Limada? Karena agama ini datangnya dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga kalau mereka ingin mendapatkan di dalam kehidupan mereka ini kasih sayang, maka hendaklah mereka berpegang teguh dengan Islam. Karena tidak ada yang lebih pengasih, yang lebih penyayang daripada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap umat manusia. Makanya kita bisa melihat, tatkala umat manusia ini mengambil agama-agama yang lainnya, mengikuti ajaran-ajaran yang lainnya, pemikiran-pemikiran yang lainnya selain yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapati bahwa kasih sayang itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang mereka teriakkan kasih sayang dalam bentuk hak-hak asasi manusia, fahadza kadzib. Pada hakikatnya itu dusta. Mereka orang-orang kafir yang selalu meneriakkan kasih sayang terhadap umat manusia. Merekalah sungguhnya orang-orang yang bengis dan kejam. Kasih sayang itu ada jikalau seandainya engkau telah mengikuti agama mereka, engkau telah menjadi seperti mereka, ala millatihim. Kalau tidak, maka tidak akan ada kasih sayang. Kasih sayang mereka adalah tipu daya. Kasih sayang mereka adalah makar. Kasih sayang mereka akan engkau bayar dengan sesuatu yang mahal. Karena mereka tidak akan memberikan kasih sayang itu kecuali dengan imbalan yang besar, yaitu agamamu. Maka tidak ada kasih sayang pada mereka pada hakikatnya. Bagaimana mereka akan menyebarkan kasih sayang di antara manusia, terlebih lagi terhadap kaum muslimin, sementara mereka itu adalah orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berselisih. Bahkan permusuhan di antara mereka pada hakikatnya cukup dahsyat. Hanya saja mereka berkumpul dan bersatu kalau memerangi kaum muslimin. Agama mereka itu tidak punya aturan yang lengkap seperti ajaran Islam. Kasih sayang yang ada di dalamnya adalah fata morgana, karena mereka membuatnya sendiri dengan tangan-tangan mereka yang kotor. Sementara Islam ini datangnya min Rabbil Alamin, yang dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama kasih sayang yang datangnya dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka hendaklah kita merasa tenang dengan keislaman kita, merasa nyaman dengan keislaman kita, merasa mulia dengan keislaman yang telah kita peluk ini. Dan orang-orang yang dibukakan hatinya untuk memeluk Islam itu hanya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bukan karena keutamaan dan kasih sayang dari Allah, maka seandainya itu tidak ada pada diri orang tersebut, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Karena para syaitan, syaitan baik itu dari kalangan jin ataupun manusia, akan berupaya dengan sekuat tenaganya untuk memalingkan siapapun dari kalangan manusia dari agama Allah yang mulia ini. Apakah dengan cara halus atau dengan cara yang kasar?
Maka kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, keutamaan Allah, kita tidak akan bisa memeluk Islam ini. Ya. Makanya Allah nyatakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, ya, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya segelintir dari kalian. Kemudian Allah juga berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah tabaraka wa taala atas kalian semuanya, niscaya kalian termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah menyatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa mensucikan dirinya. Akan tetapi Allah yang telah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Demikianlah. Maka bersyukurlah apabila kita telah dipilih oleh Allah tabaraka wa taala sebagai orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan memeluk Islam yang mulia ini. Jadi ar-rahmah sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala. Adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan ini diungkapkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Demikian pula dengan firman Allah tabaraka wa taala, Innallaha kana bikum rahima. Allah itu Maha Pengasih terhadap kalian. Demikian pula dengan firman-Nya, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, termasuk ayat-ayat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya. Jadi ar-rahmah sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan sifatul rahmah yang ada pada Allah tabaraka wa ta'ala ada yang berupa sifatun dzatiyah dan ada sifatun fi'liyah. Sifat dzatiyah yaitu sifat yang tegak pada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya bahwa rahmat Allah tabaraka wa ta'ala ada pada zat Allah. Dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh al-ulama bahwasanya rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Ini adalah rahmah yang terkait dengan zat Allah tabaraka wa taala. Dan ini diwakili dengan nama Allah Ar-Rahman. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Kemudian rahmah yang ada pada Allah tabaraka wa taala ada yang merupakan sifatun fi'liyah. Sifat fi'liyah. Sifat yang berupa perbuatan Allah tabaraka wa taala. Dan ini terkait dengan para makhluknya. Terkait dengan para makhluknya. Dan sifat Allah Ar-Rahmah yang berupa sifatun fi'liyah ini diwakili dengan nama Allah tabaraka wa taala Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Makanya tatkala Allah berbicara tentang kasih sayangnya kepada kaum mukminin, Allah selalu menyebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu Maha Pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Juga seperti firman Allah tabaraka wa taala, innallaha kana bikum rahima, innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah itu pengasih terhadap kalian. Ya.
Artinya di sini bahwa Ar-Rahim mengandung sifat rahmah yang berupa rahmatun fi'liyah. Ya. Perbuatan Allah tabaraka wa taala mengasihi kaum mukminin. Nah, jadi wa kana bil mu'minina rahima, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sifatur rahmah ada yang fi'liyah dan itu diwakili dengan nama Ar-Rahim. Nah, jadi rahmat Allah itu lengkap dan sempurna. Rahmat yang ada pada zatnya dan itu rahmat yang luas, dan rahmat yang berupa kasih sayang Allah kepada segenap makhluknya, terlebih lagi kaum mukminin rahimahumullah. Ya. Dan sering sekali kita mengatakan di dalam ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tatkala kita memulai segala sesuatu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kita ucapkan dalam rangka isti'anatan billah, dalam rangka kita minta tolong kepada Allah. Karena apapun perbuatan yang ada di hadapan kita, tidak mungkin akan kita bisa menunaikannya, kita bisa melaksanakannya kalau kita tidak dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala dengan pertolongannya. Ya. Oleh karena itu kita selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Basmalah ini adalah kalimat yang besar, sehingga sampai-sampai kitabullah tabaraka wa ta'ala, yaitu Al-Quran, dimulai dengan Al-Basmalah. Ya. Kalau kita lihat Al-Mushaf, ya, surat yang pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ala sahih, menurut pendapat yang benar yang dikuatkan oleh al-muhakkikun, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat pertama dari suratul Fatihah. Walaupun di dalam mushaf kita melihatnya sering diberi nomor angka 1. Ya. Dan ini adalah pemberian nomor yang keliru menurut pendapat yang sahih. Karena ayat pertama dari Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada Al-Fatihah itu adalah pembuka surat sebagaimana pembuka surat yang lainnya. Setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan mada? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan dikecualikan yaitu surah Bara'ah. Ya. Apa yang dimaksud dengan surah Bara'ah? Surah Bara'ah adalah surah At-Taubah. Ya. Maka kalau kita membuka mushaf, kita tidak akan mendapatkan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebagian pendapat, kenapa tidak dituliskan di awal surah Al-Bara'ah Bismillahirrahmanirrahim? Karena penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Bara'ah ini tidak sesuai. Kenapa? Karena surat ini mengandung pembicaraan mengenai jihad fi sabilillah, yang menggunakan pedang, yang menggunakan kekuatan. Ya. Sementara Bismillahirrahmanirrahim isinya adalah rahmah, sehingga tidak cocok. Makanya tidak disebutkan di awal surah Al-Bara'ah. Tetapi pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang lebih kuat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwa tidak dituliskannya Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah dikarenakan ijtihad as-sahabah. Di mana as-sahabah radhiyallahu taala anhum mereka ragu apakah Bara'ah termasuk daripada suratul Anfal atau tidak. Ya. Karena mereka ragu, maka mereka pisahkan dengan meletakkan garis.
untuk membedakan antara Al-Anfal dengan Bara'ah. Tetapi mereka tidak menuliskan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada keraguan ini tadi. Apakah ini dari Al-Anfal atau bukan? Karena kalau dari Al-Anfal sudah cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Anfal. Kalau tidak maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena mereka ragu, mereka mencukupkan diri dengan meletakkan garis. Ya. Dan ijtihadus sahabat ini adalah ijtihad yang benar. Ya. Karena kalau seandainya bahwa di awal surah Al-Bara'ah itu ada Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti akan dituliskan oleh as-sahabah. Tidak mungkin tidak. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kamilah yang telah menurunkan peringatan ini, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Al-Quran ini mahfuz. Ya. Sesuatu yang dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada di awal surah Bara'ah, tidak mungkin ditinggalkan oleh sahabat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ijtihadus sahabat shawab. Ya. Ijtihad mereka itu adalah benar, karena tidak mungkin mereka tinggalkan kalau seandainya memang diturunkan dengan al-basmalah di awal al-Bara'ah. Nah, kemudian mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang mengandung sifat zatiyah. Ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama yang mengandung sifat fi'liyah. Artinya Ar-Rahman mengandung sifat Ar-Rahmah yang zatiyah. Sedangkan Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah yang fi'liyah. Sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian sifat Ar-Rahmah, di samping itu adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat Ar-Rahmah itu adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 128, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Maksudnya dari golongan kalian, dari bangsa kalian, yaitu dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan manusia dan bukan dari kalangan jin ataupun dari kalangan al-malaikah. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa berat apa yang menyusahkan kalian. Harisun alaikum. Beliau adalah orang yang sangat antusias untuk kebaikan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah seorang yang lembut, yang pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Berarti Ar-Rahmah ini adalah sifat yang sangat mulia. Pertama, sifat min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat min sifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat dari sifat-sifat Allah dan sifat dari sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmah beliau? Di awal ayat Allah telah sebutkan,
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Ya. Beliau akan merasa berat setiap perkara yang menyusahkan kalian. Ya. Dan sangat antusias kepada kebaikan kalian. Ya. Dan sifat beliau ini adalah sifat sebagaimana nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu. Ya. Beliau menyatakan di dalam riwayat Abi Daud, "Ma min nabiyyin illa wa yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Ya. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia selalu mengingatkan umatnya, menunjukkan umatnya kepada kebaikan bagi mereka. Dan tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia memperingatkan kejahatan yang akan membahayakan umatnya itu. Maka demikianlah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelebihan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kasih sayang beliau tidak ingin melihat umatnya ini dalam keadaan diberatkan, disusahkan, disulitkan dengan agamanya. Agama yang beliau bawa ini adalah agama yang mudah, agama yang ringan. Ya. Beliau berupaya di mana di dalam agama ini tidak ada keberatan-keberatan dan kesulitan-kesulitan. Dan bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah meletakkan dari agama ini keberatan-keberatan, kesulitan-kesulitan yang pernah Allah syariatkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Ya, karena kasih sayang kepada umat ini dan kepada nabinya Nabiur Rahmah. Naam. Dan sifatur rahmah adalah sifatun min sifat ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatur rahmah itu adalah sifat dari sifat-sifat para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah menyatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang bersamanya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Ya. Jadi ternyata sifatur rahmah ini adalah sifat yang sangat mulia. Sifat min sifatillah, sifat min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat min sifat ashabihi radhiyallahu taala anhum. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah selayaknya bagi kita kaum muslimin untuk memiliki sifat ini, karena sifat ini adalah sifat yang mulia yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memuliakan barang siapa yang memiliki sifat tersebut. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada season yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.